Anda kembali di Anyu Sore, pemirsa. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dinyatakan bersalah menerima suap dalam perkara pengadaan bansos COVID-19. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sidang vonis dugaan kasus korupsi dana bansos dengan terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam sidang ini, majelis hakim memvonis Juliari dengan pidana 12 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Selain itu, Juliari juga diminta membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Hak politiknya juga dicabut selama 4 tahun usai selesai menjalani pidana pokok. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif 1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah. Sementara kuasa hukum Juliari menyatakan masih akan pikir-pikir terkait vonis yang dijatuhkan. Nah, kami sudah sempat berdiskusi sedikit dengan terdakwa untuk menentukan sikap. Kami akan coba mengambil sikap terlebih dahulu untuk pikir-pikir yang mulia, sehingga nanti ada kesempatan yang cukup bagi kami untuk mempelajari dan melihat kembali bunyi putusan dan alasan-alasan di dalam putusan tentang penerimaan sejumlah uang dan yang lain-lain tadi yang sudah dibacakan oleh majelis hakim. Vonis terhadap Juliari lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum 11 tahun penjara. Hal yang memberatkan Juliari adalah karena korupsi dilakukan pada saat bencana non-alam pandemi COVID-19. Baik pihak terdakwa maupun JPU akan memberikan sikap dalam 7 hari kerja. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Yulia Lorena, Panji Saputra, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dengan hukuman 12 tahun penjara. KPK berharap putusan tersebut bisa memberikan efek jera. Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan tim jaksa KPK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami juga mengapresiasi adanya putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam surat tuntutan jaksa KPK. KPK berharap bahwa putusan ini memberikan efek jera sekaligus menjadi upaya bagian dari aset recovery hasil tindak pidana korupsi secara optimal. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sebelumnya Juliari didakwa menerima korupsi uang bansos senilai 32,4 miliar rupiah. Inilah pledoi dari terdakwa kasus korupsi bansos senilai 32,4 miliar rupiah, Juliari Batubara. 9 Agustus lalu, saat persidangan agenda pledoi, Juliari menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden Joko Widodo. Juliari mengaku lalai, tidak mengawasi ketat jajaran di bawahnya dan menyesali perbuatannya. Juliari juga meminta majelis hakim membebaskannya dari segala dakwaan karena masih memiliki tanggungan 2 anak kecil. Sebelumnya, pada 21 April, mantan Menteri Sosial ini menjalani sidang perdana atas kasus dugaan tindakan korupsi dana bansos. Ia diduga memungut Rp10.000 setiap paket sembako yang akan didistribusikan ke Jakarta dan sekitarnya. Di perjalanan kasus dugaan suap dana bansos, 2 terdakwa penyuap Juliari yaitu Ardian Iskandar Madanacha dan Hari Fansidabuke sudah divonis. Terdakwa divonis masing-masing pidana 4 tahun dan denda 100 juta rupiah.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang lurah perempuan di Bompatang Siantar, Sumatera Utara diduga dianiaya oknum TNI. Dugaan penganiayaan terjadi saat razia PPKM. Dugaan penganiayaan yang menimpa Wal Maria Zaluhu, Lurah Asohan, Pematang Siantar, terekam video amatir dan diunggah korban ke media sosial. Penganiayaan diduga dilakukan oknum TNI yang merupakan Babinsa di Pahae Julu, Tapanuli Utara. Insiden dipicu oknum TNI yang keberatan dengan razia PPKM yang digelar pihak kelurahan. Petugas razia menyambangi warung kelontong di rumah oknum TNI tersebut. Korban yang mengalami luka di bibir telah melaporkan kejadian ini. Sementara pihak Denpom 1 Pematang Siantar kini masih menggelar pemeriksaan tertutup. Iya. Iya, memang iya kan. Tanggal 12. 12 malam ya bang? Tanggal 12 malam. Bibir ibu lurah sama hidung telah mengeluarkan darah segar mengalir. Dan saya tanya, ya pelakunya adalah seorang oknum aparat Babinsa. Dan pemirsa, dugaan penganiayaan tersebut yang menimpa lurah tersebut bergabung bersama kami Kapenrem 022 Pantai Timur Mayor Infanteri Sondang Tanjung. Selamat sore Pak Sondang, apakah sudah ada hasil pemeriksaan terhadap terduga pelaku Pak? Selamat sore pemirsa. Pada kesempatan ini terima kasih kami sampaikan bahwa terduga pelaku penganiayaan saat ini sedang dalam proses di Denpom 1 Pematang Siantar. Untuk kronologis kejadian, perlu kami sampaikan di sini, kami sudah klarifikasi dan bertemu langsung dengan pelapor, dan pelapor juga didampingi oleh keluarga serta instansi terkait dari pemerintah Kota Siantar, dan sudah dinyatakan bahwa kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan Satgas COVID. Jadi penyebabnya apa Pak? Baik, kronologis selengkapnya Pak Sondang bisa diceritakan lebih lengkap? Untuk kronologisnya, ini masih simpang siur antara keterangan pelaku atau terlapor dengan pelapor, ini masih belum sinkron. Namun perlu kami pastikan di sini, bahwa kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan Satgas COVID-19. Karena apa? Pada saat kejadian tersebut, kejadian berada di rumah pelapor, bukan di warung kelontong. Dan saat ini prosesnya sudah didalami, ditingkatkan, diselidiki di Denpom Siantar, demikian. Oke, berarti informasi yang menyatakan bahwa dugaan penganiayaan ini terjadi di toko kelontong dari pelaku ini tidak benar, tapi di rumah pelapor, yaitu korban ya Pak ya? Betul. Oke. Kejadian ini berada di rumah pelapor. Oke, kalau begitu pada saat kejadian sebenarnya ada aktivitas apa antara pelapor dengan terduga pelaku Pak di rumah pelapor? Ini yang masih dalam pendalaman oleh pihak Denpom. Masih didalami? Masih didalami. Karena keterangan dari pihak pelapor dan terlapor ini belum sinkron. Demikian. Oke, kalau dari pelapor Pak, informasinya apa yang dilaporkan Pak? Yang dilaporkan dari pihak pelapor bahwa terlapor mendatangi rumah pelapor memancing keributan. Berarti kan masih belum sinkron dari keterangan terlapor. Sementara video yang beredar itu terlapor melakukan perlawanan dan pemukulan, dugaan pemukulan terhadap Ibu Lurah pada saat ada razia atau penegakan PPKM level 4 di Pematang Siantar. Tapi kondisi dari pelapor, yaitu Ibu Lurah ini bagaimana kondisinya Pak? Apakah memang ada luka-luka fisik seperti yang dilaporkan? Luka ada, dan tetapi sudah bisa beraktivitas kembali. Dan saat ini Ibu Lurah juga masih dimintai keterangan lebih lanjut di Denpom Siantar. Siapa saja Pak yang jadi saksi-saksi? Apakah ada pihak-pihak yang mencoba melerai pada saat kejadian? Informasi yang kami dapat bahwa ada masyarakat juga ada sekitar situ yang datang untuk mencoba melerai, termasuk dari pihak keluarga Ibu Lurah sendiri.
Baik, kita akan tunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan terduga pelaku ini. Terima kasih Pak Sondang sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi warga Afghanistan terus memenuhi Bandara Internasional Hamid Karzai Kabul sesaat lagi.